Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kebaikan yang Ditolak, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 20 dan 23. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Santo Lukas memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus telah mengusir setan dari seseorang yang membuat orang itu bisu. Setan itu patuh dan keluar dari dalam tubuh orang itu. Dan orang bisu itu dapat berkata-kata. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan memiliki wibawa atas kuasa-kuasa kegelapan yang membelenggu orang. Ada dua reaksi yang dicatat oleh penginjil. Pertama dikatakan, maka heranlah orang banyak itu. Reaksi ini juga adalah kesan pertama yang ada pada diriku. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga terkesima, kagum, terheran-heran, atau biasa-biasa saja? Kedua dikatakan bahwa ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Beelzebul itu mengacu pada dewa bangsa Venesia kuno yang dalam bahasa Ibrani artinya tua yang diangkat. Sedangkan menurut tulisan para rabi Yahudi, Beelzebul ialah tuan kotoran, yaitu persembahan yang dipersembahkan kepada berhala-hala. Dengan kata lain artinya adalah pangeran setan-setan. Saudara-saudari terkasih, reaksi yang kedua merupakan sebuah tuduhan keji terhadap Yesus yang baru saja mengusir setan yang membisukan orang bisu. Yesus dianggap pengikut Beelzebul. Yesus mengetahui pikiran mereka dan menanggapi tuduhan itu dengan tegas. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Tuduhan itu tidak berdasar. Orang-orang yang tidak suka dan membenci Yesus menimbulkan fitnah untuk menjatuhkan kewibawaan Yesus di depan orang-orang yang dilayani. Konflik antara Yesus dan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat akan sering kita dengar dalam pewartaan liturgi gereja sepanjang masa Prapaskah ini. Mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan Yesus dan para pengikutnya. Pada hari Sabat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya. Dia dianggap telah melanggar hukum Sabat yang melarang orang Yahudi melakukan aktivitas yang dilarang. Tentang hal ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Masih banyak lagi yang dapat kita temukan dalam kesaksian Injil tentang konflik-konflik seperti hari ini. Kita akan menemukan perseteruan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada pewartaan gereja beberapa hari ke depan. Mereka ingin menangkap Yesus dan menghukum dia serta membunuh dia. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus semasa hidupnya
dan dalam seluruh karya pelayanannya tampil sebagai seorang guru yang berwibawa dan bijaksana. Hadir sebagai tabib yang menyehatkan mereka yang sakit, menjadi seorang bapa yang menerima anak-anaknya yang berada di jalan kesesatan, sebagai Tuhan yang mengerti kebutuhan hamba-hambanya, memberi makan mereka yang lapar, membela yang disalah-salahkan, dan menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada orang miskin dan para janda. Yesus berusaha hadir sebagai pribadi yang dibutuhkan siapa saja yang datang dan berharap kepadanya. Namun, ada saja orang-orang yang tidak mau mengerti akan tindakan kasih Yesus. Mereka gagal paham akan apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Tuhan Yesus. Kebencian kepada Yesus telah membutakan mata dan mentulikan telinga mereka. Mereka itu disebut Tuhan Yesus mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Mereka adalah orang yang degil hatinya dan merasa benar di hadapan semua orang, bahkan di hadapan Tuhan. Teguran keras Yesus kepada orang-orang ini ketika Yesus berkata, "Aku datang untuk orang berdosa yang mau bertobat dan bukan untuk orang yang merasa diri sudah benar, yang tidak memerlukan pertobatan." Ada orang bijak yang menyindir, untuk orang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, apapun yang baik diperbuat orang lain, di matanya selalu salah dan tidak berkenan di hatinya. Saudara-saudari terkasih, sejak tampilnya Yesus di hadapan umum, ia menyerukan agar orang bertobat dan percaya kepada Injil. Coba perhatikan kata-kata Tuhan Yesus ini. Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk meraih sukacita tinggal dalam kerajaan surga, ada 2 persyaratan yang tersirat dalam firman-Nya. Pertama, orang harus bertobat. Artinya, meninggalkan masa lalunya yang kelam dan berpaling kepada Allah yang mengasihinya. Kedua, menjadi seperti anak-anak kecil yang percaya penuh pada apa yang disediakan Allah Bapanya untuk hidup berkecukupan dan layak di dunia ini. Orang-orang yang menyaksikan mujizat Yesus mengusir setan dari orang yang bisu itu menjadi heran. Ini sesuatu yang tidak biasa, bukan pengalaman mereka sehari-hari. Ini adalah karya Allah yang hadir dalam tindakan penuh kuasa Yesus. Allah menyatakan kebaikannya kepada orang yang membutuhkannya. Sayang sekali, ada orang yang degil hatinya, buta matanya, tuli telinganya, mati nuraninya, yang bukan saja tidak sanggup melihat karya Allah, melainkan juga menutup diri pada sapaan kasih Allah dalam diri Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang menemukan karya Tuhan dalam setiap jengkal pengalaman hidupnya. Allah itu peduli pada umatnya. Apakah aku selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupku setiap hari? Apakah aku akan tetap bertahan mengandalkan Yesus sekalipun ada penolakan atas diriku?
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus selalu mendatangkan kebaikan kemanapun Dia pergi. Bantulah kami untuk selalu menghadirkan kemurahan Bapa dalam sikap hidup dan karya pelayanan kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.